إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita masih berada di salah satu bulan haram. Bulan yang diagungkan di dalam agama ini, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Taubah, dalam setahun 12 bulan ada 4 bulan haram. Kata Nabi, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, bulan kemarin, Zulhijjah, bulan ini, dan Muharram, bulan depan. Satu lagi bulan Rajab yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Konsekuensi sebagai Muslim, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di bulan-bulan haram, maka Allah ingatkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya, menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram yang 4 itu. Karena kita masih berada di bulan Zulhijjah, maka perhatikan setiap gerak-gerik kita, langkah kita, tutur kata kita. Apapun yang kita ucapkan hari ini, jika itu baik, maka Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun perkataan yang terucap, melainkan semuanya dicatat oleh raqib dan atid. Jika baik, maka dia akan dicatat oleh malaikat raqib. Jika itu buruk, maka catatannya pun tidak akan hilang, dicatat oleh malaikat atid. Hari ini banyak yang terjadi di negeri kita, mulai dari korupsi, urusan makan, dan macam-macam lagi. Cuman yang harus khatib ingatkan adalah, ayo, karena ini bulan haram, maka minimalisir, kalau bisa stop ngomongin yang tidak penting. Karena kata para ulama, jika pahala kita dilipat gandakan di bulan haram, maka dosa pun bisa jadi demikian. Kita tidak ingin sesudah kemarin kita selesai puasa di hari Arafah tanggal 9, kita sudah berdoa meminta pada Allah, menginginkan syurganya Allah. Kita mohon pada Allah agar dihindarkan dari siksa api di neraka nanti. Maka yang belum lama, tanggal 9 Zulhijjah kemarin, jangan karena amalan kita pada sisa-sisa bulan Zulhijjah ini justru menghapus kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, hanya gara-gara lisan yang tak bisa kita jaga. Maka ma'asyiral muslimin, tidak hanya ucapan tentunya, perilaku kita, apapun yang kita kerjakan, yakinkan diri kita. Allah ingatkan di dalam At-Taubah, di bulan-bulan haram, maka jangan zalimi dirimu. Yang kedua, nasihat taqwa. Seperti yang sudah dibacakan oleh khatib barusan, 4 ayat dari 3 surat.
Hampir setiap Jumat kita mendengar nasihat takwa pada khutbah pertama. Takwa itu adalah imtithalul awamir, menjalankan perintah, wajtimabun nawahi, menjauhi larangan. Bagaimana saya sebagai seorang muslim, saya sebagai hamba Allah, setiap mendengar khutbah di hari Jumat, nasihat takwa saya dengar yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih saleh, menjadi pribadi yang lebih baik sesudah Jumat. Jangan hanya karena harta, jangan hanya karena duit semata kita tertipu. Kita lupa ada ayat-ayat Allah yang mengingatkan tentang perihal harta. Salah satunya surat Al-Alaq. Al-Alaq itu surat pertama yang diturunkan oleh Allah. Wahyu pertama, 5 ayat pertama diturunkan kepada baginda Nabi. Begitu yang kita ketahui. Surat Iqra. Di surat Iqra, di surat Al-Alaq, kata Allah, kalla, pada ayat ke-6 dan ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah yang katakan, jangan demikian, jangan begitu. Sesungguhnya manusia itu pasti melampaui batas. Innal insan. Allah gunakan kata inna, sesungguhnya. Allah ingin garis bawahi di situ. Innal insan, sesungguhnya manusia layatgha, pasti melampaui batas. Siapa Allah yang bercerita tentang barusan? Sesungguhnya kok pede banget ngomong manusia itu pasti melampaui batas, manusia itu pasti durhaka. Siapa yang ngomong? Allah. Allah itu siapa? Di awal Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau mau membaca sesuatu, Quran mengajarkan pada kita, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu yang kalau kita mau mentadabburi ayat ini, berbedanya kita sebagai umat muslim ketika membaca sesuatu dengan orang-orang yang bukan muslim, orang Jepang kah, orang Amerika yang kafir kah, atau siapapun. Di mana bedanya? Mereka mungkin kalau membaca lebih bagus dari kita. Tapi perintah Allah pada kita adalah ketika kau membaca, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Harus tersambung ketika membaca apapun, membaca zamankah, membaca beritakah, bisa tidak kita tersambung dengan Sang Pencipta? Jika ada yang kita baca dan itu tidak bermanfaat, maka Sang Pencipta tidak harapkan kita melanjutkannya. Mengapa? Karena kata Rasulullah, bukti tanda baiknya Islam seseorang itu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Begitu pula dalam ciri-ciri orang mukmin di dalam surat Al-Mu'minun. Siapakah orang beriman itu? Dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat baginya. Jadi kalau hal itu tidak baik, sesuatu itu tidak baik, tinggalkan. Demikian Allah ingin ajarkan pada umat ini. Kita betul manusia, sama-sama manusia, tapi levelnya beda di sisi Tuhan. Bukankah saat Allah berfirman, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semuanya kelak merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang mukmin, kecuali orang yang beriman. Orang beriman pun manusia. Tapi kita tidak ingin hanya jadi manusia yang dicipta. Kita ingin level kita naik sampai ke derajat orang yang beriman. Makanya kata Allah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, maka jangan lagi sesudah ini, sesudah Jumat ini, setiap apapun yang kita baca tidak pernah tersambung dengan Tuhan kita. Tidak pernah terkoneksi dengan yang menciptakan kita. Makanya kita lanjutkan ayat ke-6 tadi. Allah katakan sesungguhnya manusia pasti melampaui batas. Layatgha, taghut dia. Dia durhaka pada Tuhannya. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Saat manusia sudah merasa dia kaya, pasti di situ dia melampaui batas. Jika Allah yang menciptakan saya dan dia katakan itu, maka kita harus waspada. Karena manusia yang diciptakan Allah itu, setelannya memang sudah demikian. Siapapun manusia saat dia sudah merasa punya duit, sudah merasa kaya, sudah merasa dia bisa sendiri, Allah bilang pasti dia layatgha.
Tapi orang mukmin enggak. Itulah bedanya. Manusia, manusia. Tapi orang mukmin levelnya up. Jika tadi innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Semua manusia merugi, iya, kecuali orang yang beriman. Makanya orang mukmin itu berbeda ketika dia punya duit. Saat ada kotak amal lewat, dia keluarkan duitnya. Dia infakkan. Ada orang yang butuh, dia bantu. Ada orang yang kesulitan, dia akan tolong. Begitu orang mukmin. Makanya sungguh aneh kalau ada orang mukmin kok pelit. Ternyata Allah udah bilang jauh-jauh hari. Di Al-Ma'arij contohnya Allah katakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah, ngeluh melulu. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dapatnya enggak enak, keluh kesahnya berkepanjangan. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau udah dapat duit, dapat yang enak, pelitnya na'udzubillah. Tapi Allah tidak berhenti di situ. Allah lanjutkan, illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Yang salatnya macam apa? Yang setia mengerjakan salat. Kalau ada orang yang sudah rutin mengerjakan salat, lo kok masih suka mengeluh, keluh kesahnya panjang, pelitnya na'udzubillah, berarti salatnya ada masalah tuh. Kok bisa seperti itu kita pede mengucapkan demikian? Karena Allah sang pencipta, dia sendiri yang mengatakan begitu produknya, begitu ciptaannya. Makanya kembali ke surat Al-Alaq, Allah katakan, innal insana layatgha, sungguh manusia itu pasti melampaui batas. Kapan? Ketika dia merasa, bukan udah punya, merasa udah kaya. Merasa punya duit. Kita bisa melihat itu hari ini. Duitnya belum di tangan, duitnya bukan hak milik, tapi ketika merasa, maka dia layatgha. Maka ma'asyiral muslimin, demikian tadabbur Quran kita surat Al-Alaq. Masih banyak perintah-perintah, cerita-cerita lain dalam suratul Alaq. Supaya kita yang diciptakan itu faham betul. Kata Allah dalam surat An-Nisa contohnya, innal insana wa khuliqal insana dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Yang ngomong lemah itu bukan saya. Allah langsung yang menciptakan saya. Jadi jangan pernah ada yang merasa hebat. Karena yang menciptakan sudah mengatakan manusia diciptakan lemah. Apakah lantas sudah mengetahui dirinya lemah kemudian dia tidak mau menjadi kuat, levelnya naik? Enggak demikian. Karena Rasulullah memberi motivasi. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Tidak dihina tentang sifat barusan, lemahnya, banyak mengeluhnya. Allah tidak cela karena Allah tahu itulah manusia yang aku ciptakan. Lantas saya sudah mengetahui mau ngapain. Makanya Rasulullah SAW ketika katakan laisa syadidu sur'ah. Tidak disebut orang yang kuat itu yang kuat bergulat. Tapi yang kuat itu menurut Allah dan Rasul adalah yang mampu menahan emosinya. Indal ghadab. Dia marah. Tapi dia bisa tahan emosinya itu. Itu orang kuat. Makanya POV-nya, point of view-nya kita hari ini bukan apa kata netizen. Bukan netizen plus 62 bersabda. Kita pakai Quran. Mengapa Quran? Karena kita di bulan Ramadan kemarin sudah benar-benar ingat banget tuh ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Quran ini tuh petunjuk buat manusia. Kalau kita nggak mau pakai Quran, kita pakai kata orang, berarti habis kita nanti. Udahlah merugi, waktunya terbuang. Yang manfaat nggak dikerjakan. Akhirnya tua besok baru sadar. Lihat orang tua hari ini. Sibuk belajar tahsin Quran. Memperbaiki bacaan. Lihat ibu-ibunya sibuk belajar fikih. Di usia dia sudah tua baru belajar. Tapi dia lupa harusnya anak-anaknya yang masih muda itu diajarkan hal yang sama. Jangan kita menunggu nanti anak kita sudah tua baru mereka belajar fikih. Baru mereka belajar tahsin lagi seperti kita. Kadang kita ingat diri kita, tapi kita lupa. Anak kita tetap kita sekolahkan versi orang-orang kafir itu.
Emang nggak boleh Pak Ustadz? Bukan nggak boleh. Kita punya ciri khas kok. Ingat nggak waktu Al-Alaq turun pertama di kota Mekah? Apakah kata Allah ikuti orang-orang kafir itu? Justru Allah mengajarkan pada Nabi, kau harus fokus, kau coba baca Quran ini, kau dalami, kau tadabbur, kau ikut. Lihat ujung Al-Alaq, kalla la tuti'hu. Jangan kau turuti orang itu. Wasjud waqtarib. Programkan dirimu, mendekatkan diri pada Tuhan dan sujudlah. Jadi program kita jelas. Kita kadang lupa, dicarikan anaknya harus international school, harus yang standarnya Cambridge, harus kuliahnya di Harvard, Oxford. Hey, kita punya Quran kok. Kita punya Quran. Quran itu apa? Hudan linnas. Allah yang menciptakan, dia yang sendiri yang bilang tadi. Dia sendiri langsung mengatakan manusia diciptakan lemah. Manusia diciptakan, apa tadi? Suka keluh kesah. Manusia diciptakan, suka, apa lagi tadi? Halu'a, manu'a, jazu'a. Itu manusia. Yang ngomong itu langsung yang menciptakan. Nggak percaya kita. Kita punya handphone. Pernah kita bertemu sama yang menciptakannya? Yang bikin, nggak pernah kan? Ini Allah yang ciptakan kita, alladzi khalaq, dia sendiri yang ngomong dan itu ada di Quran. Minimal dalam Quran ini Allah sebutkan manusia itu ada 15 sifatnya. Ajula, qatura, zaluma, jahula, fakhura. Allah sebutkan itu semuanya. Siapa yang tahu tentang itu? Hampir kita nggak pernah tahu. Kenapa nggak pernah tahu? Karena Quran nggak pernah kita tadabburi. Makanya mumpung kita masih di bulan haram, yuk kita fokuskan waktu-waktu kita. Daripada membicarakan hal yang mungkin nanti jatuhnya riba, dosa kita tambah banyak. Tadabbur Quran. Hayati waktu kita, berikan yang terbaik. Minta sama Allah, mumpung masih bulan haram. Agar kita, Quran itu menjadi rabi'a. Dalam hadis Nabi, waj'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Nabi pernah berdoa sama Allah, jadikanlah Quran itu musim semi dalam kalbuku. Musim semi itu airnya tidak beku, anginnya sepoi-sepoi. Dan Nabi minta Quran ini dalam kalbunya seperti itu. Tenang, santai, adem rasanya bersama Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua, sesudah khutbah pertama kita ingatkan tentang takwa. Tingkatkan ketakwaan adalah apapun yang Allah suruh, jalankan. Apapun yang Allah larang, tinggalkan. Jauhi. Makanya Allah bilang tadi, kalau membaca harus tersambung, terkoneksi dengan Sang Pencipta. Dan kata Sang Pencipta, manusia itu ketika sudah punya duit, sudah merasa kaya, dia pasti melampaui batas. Makanya agar kita menjadi orang mukmin seperti Rasulullah, maka Rasulullah sudah memberikan teladan. Maka pada khutbah kedua, sering kita diulang-ulang tentang ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jika khutbah pertama ingatkan tentang takwa, maka khutbah kedua diingatkan tentang sosok siapakah orang yang telah bertakwa itu. Yang telah menunjukkan pada kita bagaimana cara bertakwa itu. Maka Rasulullah lah orangnya. Dan Allah katakan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Apa solawatnya Allah? Kok malaikat solawat, Allah solawat? Kenapa kita disuruh solawat? Solawat Allah itu adalah memberi rahmat kepada Rasulullah. Salawat malaikat itu bagaimana? Memintakan pada Allah agar Nabi Muhammad diberikan rahmat. Dan Allah memanggil semua orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka dalam kajian ilmu Quran, setiap ada ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanu sebelumnya, pasti sesudahnya ada perintah ataupun ada larangan. Maka ayat barusan ya ayyuhalladzina amanu, sesudahnya apa? Sallu alaihi. Di sini perintah. Makanya banyak-banyak kita bersalawat di hari Jumat khusus karena Nabi SAW mengajarkan pada kita itu.
Kita boleh istighfar, boleh berzikir, boleh bertasbih, tapi khususan hari Jumat, yuk banyak-banyakin salawat, waktu terakhirnya nanti sebelum maghrib. Banyak-banyakinlah salawat habis ini. Mumpung masih hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semoga dengan salawat kita, nanti Rasulullah bisa mengenal kita. Dengan kita memperbanyak salawat di hari-hari ini, khususnya di hari Jumat, kita besok mendapatkan syafaat khusus dari Nabi SAW. Maka jangan hanya kita, tapi anak-anak dan pasangan kita, mereka pun harus tahu apa yang kita dapatkan dari khutbah Jumat barusan. Nanti di akhir, khatib akan membaca, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Hampir setiap khutbah Jumat pasti ayat ini dibaca sebelum selesai khutbah. Tapi kali ini khatib akan menyebutkan, ini bukan kata khatib, ini firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90. Kadang kita masih tidur, kadang kita nggak tahu itu ayat atau apa, atau artinya apa. Coba kita renungkan. Nanti dibuka surat ke-16 ayat 90. Di dunia ini, setiap khutbah kedua hari Jumat, pasti ayat ini dibaca. Artinya apa? Innallaha sesungguhnya Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Satu. Yang kedua, berbuat ihsan, berbuat baik. Yang ketiga, wa ita'idil qurba, dan beri bantuan pada kerabat. Allah tak katakan besti, Allah tak katakan pada teman kantormu, tapi kerabat. Yang suka bantuin orang, kerabatmu lebih didahulukan. Adil pada siapapun, lawan kata zalim adalah adil, berarti jangan buat zalim, adillah kamu. Yang kedua, berbuat baiklah, Allah tak pernah suruh kita berbuat jahat. Dan yang ketiga, beri bantuan pada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dia melarang tiga. Yang pertama al-fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan keji. Di dalamnya pacaran, keji itu LGBT, keji itu selingkuh, keji itu zina. Apapun perbuatan yang masuk kategori fahsya, kata Allah, dia melarang kamu. Wal munkar. Mungkar apa bedanya? Mungkar itu mencuri, mungkar itu korupsi, mungkar itu judol, mungkar itu pinjol. Itu mungkar. Allah bedakan. Ada fahsya, ada mungkar. Dua-duanya Allah larang. Wal baghi, dan yang ketiga Allah larang adalah bermusuhan. Gak boleh musuhan. Beda pendapat, gak ada masalah. Musuhan jangan. Beda partai, gak ada masalah. Musuhan jangan. Karena setiap Jumat ayat ini dibaca. Tiga yang Allah suruh dan tiga Allah larang. Ya'idzukum, dia ingatkan kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian ambil ini jadi pelajaran. Demikian sunnah yang baik ini sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memberikan mandat kepada seluruh khatib untuk membacakan ayat ini kepada seluruh jemaah Jumat. Maka khatib pun menutup khutbah keduanya dengan membaca ayat yang sama. Semoga tadi sudah dipahami, agar kita tidak kebingungan lagi apa sesungguhnya yang dibaca dan disampaikan oleh khatib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami, ya Allah, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang mukmin yang bersaudara. Jadikanlah kami orang-orang yang masih di bulan-bulan haram ini dapat amal-amalan yang baik yang Kau ridhai, ya Allah. Jangan sampai kami melanggar bulan ini dengan melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa, ya Allah. Jadikanlah kami ahli Quran, ya Allah. Anak-anak kami, pasangan kami, semuanya, keluargamu di bumi ini, ya Allah. Karena kami masih ingin menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Ya Allah, tak lupa buat saudara kami yang ada di Gaza khususnya. Berikan mereka kemenangan, berikan mereka ketabahan dan kesabaran melawan musuh-musuhmu dan musuh-musuh kami, ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh kami dan musuh-musuhmu, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, ihzimhum mansurna alaihim. Ya Allah, untuk orang tua kami, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa mereka, dan sayangilah mereka berdua ya Allah, ayah dan bunda kami, seperti sebagaimana keduanya telah mendidik kami di masa kecil kami. Untuk pasangan dan anak-anak keturunan kami ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak kami, pasangan kami, sejuk mata kami memandang mereka, senang hati kami bersama mereka ya Allah. Jadikan kami semuanya imam, panutan bagi orang-orang yang takwa. Jadikan kami orang-orang mukmin yang bersaudara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, penyakit-penyakit hati dalam hati kami hilangkan semuanya. Tidak ada dengki, tidak ada dendam, dongkol, jengkel dalam hati kami, kecuali semuanya telah Engkau bersihkan ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bersaudara sama orang-orang mukmin. Jangan ada sakit hati terhadap senior-senior kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang mukmin yang taat padamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sadar kalau banyak perbuatan zalim yang sudah kami lakukan, banyak hal-hal yang telah kami langgar. Ampunanmu kami harapkan, rahmatmu kami dambakan ya Allah, agar kami tidak termasuk hamba-hambamu yang merugi. Ya Allah, jadikanlah pemimpin negeri kami ini, negeri yang penuh keberkahan ini, pemimpin-pemimpin yang taat padamu ya Allah. Ya Allah, agar mereka Engkau terima taubatnya ya Allah, dan jadikanlah kami umat yang Engkau berikan keberkahan. Kau limpahkan keberkahan dari langit, Kau bukakan berkah di bumi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan untuk kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat kelak. Apapun dosa dan khilaf kami, jangan sampai Engkau masukkan kami ke dalam api neraka. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis